الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ta'lim online, membahas kitab fiqih Al-Asmaul Husna. Dan pada pagi hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan lanjutkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Raqib Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengawasi dan Maha menyaksikan. Qala al-muallif hafizahullah, wa amma asy-syahid. Adapun nama Allah Asy-Syahid, faqad takarrara fi mawadhi'a 'adidatin min al-Qur'an. Nama ini telah disebutkan di berbagai tempat di dalam Al-Quran, seperti pada firman Allah, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Wa qala ta'ala, wa kafa billahi syahida. Dan juga Allah berfirman, cukuplah Allah sebaik-baik yang menyaksikan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allah ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya dialah Allah yang akan menuntaskan perkara di antara semua keyakinan-keyakinan di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Wa amma ar-raqib, adapun nama Allah ar-raqib, faqad warad fi thalathati mawatin. Nama ini disebutkan pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Qurina ma'ahu fi ahadima ismu syahid. Di antara 3 tempat yang disebutkan, nama ini disandingkan dengan nama Allah Asy-Syahid. Ar-Raqib Asy-Syahid. Allah berfirman, Inna Allah kana alaikum raqiba, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, wa kuntu alaihim syahidan. ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Allah berfirman, sesungguhnya Allah yang mengawasi kalian semua. Dan juga Allah berfirman, dan dialah Allah yang benar-benar mengawasi segala sesuatu. Kemudian Allah menghikayatkan ucapan Nabi Isa, dahulu semasa aku hidup, akulah yang menjadi saksi bagi mereka, ya Allah. Namun setelah engkau wafatkan aku, maka hanyalah engkau satu-satunya yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Wa ma'na syahid ayil muttali'.
ala kulli syai'in alladhi la yakhfa alaihi syai'. Dan makna nama asy-syahid yaitu yang mengetahui sampai perkara yang mendalam. Al-Muttali' ini dia bukan hanya sekedar mengetahui tapi menembus ke dalam seperti pada firman Allah, wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'. Nah, itu kata-kata tattali' alal afidah. Neraka Hutama itu adalah api yang menyala-nyala, begitu panas dan dahsyatnya, tattali' alal afidah. Bukan hanya membakar kulit atau daging yang berada di permukaan tubuh manusia, tapi sampai ke dalam hati manusia. Inilah dahsyatnya narun Hutama. Dan itu menggunakan lafaz tattali'. Maka makna al-muttali' yaitu yang mengetahui sampai ke dalam-dalam. Sebentar. Maka makna al-muttali' yaitu yang mengetahui secara mendalam segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput darinya. Sami'a jami'al aswati khafiyaha wa jaliyaha. Allah mendengar seluruh suara yang samar maupun yang terang-terangan. Wa absara jami'al mawjudati daqiqaha atau daqiqiha wa jaliliha. Ini juga khafiyiha wa jaliliha. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala yang ada, yang mewujud, yang halus maupun yang terang-terangan atau yang besar. Saghiriha wa kabiriha, yang kecil maupun yang besarnya. Wa ahata ilmuhu bikulli syai', yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Alladzi syahida ibadihi wa ala ibadihi bima amiluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi bagi hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi hamba dikarenakan kebaikan yang mereka lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, dia juga yang akan memberitahukan kepada hamba-hambanya kejelekan-kejelekan yang dahulu mereka amalkan. Wa makna ar-raqib. Adapun makna ar-raqib ay al-muttali' ala akinnati al-muttali' ala ma akannathu as-sudur. Makna ar-raqib yaitu yang mengetahui sampai ke dalam apa yang disembunyikan oleh hati, apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat. Dialah yang bertanggung, dialah yang dialah yang menjaga, dialah yang menentukan bagi setiap, dan dialah yang akan mengawasi setiap yang dilakukan oleh manusia. Alladzi hafizal makhluqati wa ajraha ala ahsani nizamin wa akmali tadbir. Dialah yang menjaga makhluk-makhluknya, yang memperjalankan takdirnya di tengah-tengah makhluknya dalam aturan yang sempurna, dalam pengaturan yang sempurna, dalam pengaturan terbaik dan pengaturan yang sempurna. Raqibun lil mubsarati bi basarihi alladhi la yaghibu anhu syai'.
Dia yang mengawasi segala sesuatu yang bisa dilihat dengan penglihatannya, yang tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء. Dia yang mengawasi segala yang bisa didengar, segala objek yang bisa didengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu. ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. Dan dia maha mengawasi segala makhluk dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. ومن تأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف. Siapa saja yang mengamati, memperhatikan makna yang ditunjukkan oleh dua nama ini, Asy-Syahid dan Ar-Raqib, dia akan mendapatkan antara kedua nama ini ada beberapa kesamaan makna. Ada beberapa kesamaan makna. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله, sehingga Syekh As-Sa'idi rahimahullah beliau mengatakan Ar-Raqib wa Syahid mutaradifan. Nama Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi dan Asy-Syahid yang menyaksikan ini memiliki makna yang mirip, yang sama. وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. Kedua nama itu menunjukkan akan peliputan pendengaran Allah terhadap objek-objek yang bisa didengar. Begitu juga penglihatan Allah terhadap objek-objek yang bisa dilihat. Dan ilmu Allah terhadap segala objek maklumat, objek yang bisa diketahui. Yang besar ataupun yang samar. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. Dialah yang mengawasi segala apa yang terbesit di dalam benak manusia. Dan dialah yang mengawasi segala kedipan mata. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة في الأركان. Maka tentunya perbuatan-perbuatan anggota tubuh lebih diawasi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah terhadap perbuatan kalian ia senantiasa mengawasinya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال oleh karena itu al-muraqabah yaitu uh, perbuatan atau keyakinan seorang hamba merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, allati hiya min a'la a'mal. Ini sepertinya ada yang kurang. Ini harusnya a'mal zahirah wal batinah. Atau kalau ini dihapus juga bisa. Tapi kalau ada wawunya ini nggak nyambung dari sisi bahasa Arab, dari sisi i'rab, aturan bahasa, nahu, dan juga
Makna kalau di sini kita terjemahkan walihada kanatil muraqabah, oleh karena itu muraqabah seperti ihsan, seorang mengamalkan ihsan yaitu dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ini adalah amalan batin yang paling tinggi. Qad ahata Allahu bi'ilmiha. Halaman berapa sih ini? 159, 160. Ada yang aneh dengan paragraf ini. واستحضر هذا العلم في كل أحواله. Dan ketika seorang selalu, jadi gini, seorang yang berbuat ihsan itu, ini adalah sebaik-baik amalan yang batin, yang qad ahatallahu bi'ilmiha, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, yaitu seorang menyadari Allah mengawasi segala sesuatu. Kalau seorang, yaitu ketika seorang menghadirkan ilmu ini, yaitu Allah mengawasi segala sesuatu dalam setiap kondisinya, maka hal itu akan mewariskan ke dalam hati orang tersebut senantiasa merasa dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan memperbaiki apa yang dia pikirkan, apa yang terbesit di benaknya, menghindari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafidha zahirah, dan dia akan berusaha menjaga amalan-amalan zahirnya dari setiap ucapan atau perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wa ta'abbada bimaqamil ihsan, dan dia akan berusaha menjadi hamba yang sampai kepada maqam ihsan, derajat ihsan, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka dia meyakini Allah senantiasa melihatnya. Sebentar. Abdul, Abdul, kalau ngambilin air tisu di kamar sini, bawa ke sini ya, bawa ke depan. Baik. Qala ta'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka berhati-hatilah untuk hal tersebut dari ilmu Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. وقال تعالى جزاك الله خير. وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. Dan Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Juga Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah maha melihat segala yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa melihat? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap hukum syariat yang Allah berikan kepadamu, karena engkau selalu berada di dalam pengawasan mata-mata kami. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat-ayat yang menunjukkan makna ini sangatlah banyak. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه مسلم. Dalam hadis Jibril, ketika ia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, maka Rasulullah menjawabnya dengan mengatakan, ihsan itu ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau tidak sanggup melihatnya, ketahuilah bahwasanya ia senantiasa melihat. فتأمل هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله.
Maka mencermati dalil-dalil ini, begitu juga yang semakna dengannya, ini akan menggetarkan hati seorang hamba sehingga melahirkan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dan setiap kondisinya. Idzil muraqabatu thamaratun min thimari ilmil abdi bi anna Allah Subhanahu raqibun alaih. Karena muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ini adalah buah dari sekian buah pengenalan seorang hamba bahwasanya Allah itu maha mengawasinya. Nadhirun ilaih, muraqabah ini adalah buah dari sekian buah ketika seorang hamba mengenal dan mengetahui bahwasanya Allah itu senantiasa melihatnya, senantiasa mendengar ucapannya, senantiasa mengetahui ilmu dengan ilmunya setiap waktu apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dan setiap detik apapun yang dikerjakan oleh hamba tersebut, wa kullu nafas, dan setiap hembusan nafas apapun yang dibayangkan orang tersebut, wa kullu tarfati ain, dan setiap kedipan mata. Wal muraqabatu manzilatun aliyah. Muraqabah ini, muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah adalah kedudukan yang sangat tinggi dari kedudukan-kedudukan hamba-hamba yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Wa haqiqatuha dawamu ilmi al-'abdi wa tayaqqunihi biittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Hakikat dari ihsan ini merasa diawasi oleh Allah, yaitu ketika seorang selalu mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah senantiasa mengetahui, mengawasi segala yang dilakukan hamba tersebut, baik secara lahiriah atau secara batin. Fastidamatuhu lihadzal ilmi wal yaqin hiya al-muraqabah. Ketika seorang selalu istiqamah di atas pengetahuan ini dan keyakinan ini, maka itulah yang disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. وهي مراقبة وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن حال. Dan secara spesifik lagi, muraqabah ini adalah ketika seorang merasa diawasi oleh Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan sesuatu, ia segera melaksanakannya dalam kondisi terbaik, yaitu dia melakukan ibadah tersebut dengan cara terbaik. Begitu juga muraqabah, seorang selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga segala larangan Allah ia meninggalkannya dan menjauhinya untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Seorang penyair mengatakan, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب." Jika engkau sedang Jika di suatu masa, di suatu hari, engkau sedang berada dalam kesendirian, maka jangan sekali-kali engkau berani mengatakan, "Aku sedang sendirian." Tapi hakikatnya, katakanlah, ada yang senantiasa mengawasiku. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai sedetik pun. Dan sesekali tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah walaupun itu perkara yang gaib. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وهذه المراقبة تحتاج من العابد
ila huduril qalbi wajtinabil ghaflati wa dawamil dzikr. Hanya saja al-muraqabah ini untuk seorang bisa merasa selalu diawasi oleh Allah, ini mengharuskan seorang hamba untuk senantiasa menghadirkan hatinya dan menjauhi yang namanya kelalaian al-ghaflah. Begitu juga menuntut seorang hamba untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله. Dan hal yang seperti inilah yang akan memberikan buah yang manis, yang memberikan kesenangan di dalam hati seorang hamba, melapangkan dada seorang hamba, dan memberikan penyejuk mata dengan merasa dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa na'imun mu'ajjal yanaluhu al-'abdu fi dunyahu qabla ukhrahu. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah segerakan untuk seorang hamba di dunia ini yang bisa didapatkan seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak. Qala Ibn Al-Qayyim, berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة. Ketahuilah sesungguhnya senangnya hati karena dekat dengan Allah dan kegembiraannya karena dekat dengan Allah serta matanya menjadi sejuk, hatinya menjadi tentram karena bersama Allah. Ketahuilah ini adalah kebahagiaan, tidak ada satupun kebahagiaan dunia yang bisa menandinginya sama sekali, secara mutlak. Walaysa lahu nadhirun yuqasu bih. Dan tidak ada kebahagiaan yang menandingi atau yang semisal dengan ini yang bisa kita analogikan. Nggak ada yang bisa dibandingkan. Wa huwa halun min ahwali ahlil jannah. Dan inilah satu kondisi yang akan dirasakan oleh penduduk surga di akhirat kelak. Hatta qala ba'dul arifin, hingga sebagian ahli ibadah, ahli orang-orang yang mengenal Allah dengan hakikatnya, hakikat ilmu mengenal Allah, innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib. Seorang yang mencapai titik seperti ini, hatinya senang, dadanya lapang, dan matanya merasa sejuk dengan merasakan ihsan di dalam hatinya senantiasa diawasi oleh Allah. Ia mengatakan, sekian waktu berlalu di dalam kehidupanku dengan merasakan seperti ini. Aku pun mengatakan, kalau seandainya inilah yang dirasakan penduduk surga di akhirat kelak, maka sungguh kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat indah. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. Namun tidak diragukan bahwasanya kebahagiaan seperti ini akan membuat seseorang itu menjadi istiqamah di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Membuatnya akan selalu istiqamah di dalam mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan kebahagiaan ini dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وعمله. Namun jika seorang belum merasakan kebahagiaan ini atau sedikit dari kebahagiaan ini, maka hendaklah ia meng-cross-check kembali keimanannya dan juga amalan-amalannya. Fa inna lil imani halawah man lam yadhuqha falyarji' wal yaqtabis nuran yajid bihi halawatan iman. Karena ketahuilah keimanan itu memiliki rasa yang manis.
Siapa saja yang belum bisa mencicipi rasa manis ini, maka silakan dia meng-cross-check kembali dan mencari kembali cahaya keimanan ini, belajar kembali, perbaiki lagi amalannya, agar dengannya ia bisa merasakan manisnya keimanan. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang merasakan manisnya keimanan dan mendapati manisnya keimanan. Beliau menyebutkan ini dengan merasakan dan mendapati. Namun beliau mengikatkan itu semua, mengaitkannya dengan keimanan. فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Seorang itu akan merasakan manisnya keimanan jika dia ridha Allah sebagai Rabbnya, artinya tunduk dengan segala perintah dan larangan Allah. Wabil Islami dina, dan dia benar-benar melaksanakan syariat Islam ini. Wabi Muhammadin Rasulah, dan dia benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Wa qala thalathan man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Dan juga Nabi SAW bersabda, ada tiga hal, siapa saja yang berada pada dirinya tiga hal ini, dengannya dia akan merasakan manisnya keimanan. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu siapa saja yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Siapa saja yang mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrah an yalqa fin nar. Siapa saja yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia tidak suka dan juga ia benci kalau seandainya dia dilemparkan ke dalam api. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه, dan aku mendengarkan guru kami Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, ia mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbikun syirahan fattahimhu. Jika engkau tidak mendapati setelah melakukan amalan, engkau tidak mendapati rasa manis di dalam hatimu dan kelapangan di dadamu, maka cross-check kembali keimananmu. Fa inna Rabb Ta'ala syakur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syakur. Syakur artinya membalas kebaikan orang lain. Yani annahu la budda an yuthibal amil. Artinya Allah itu pasti akan memberikan balasan bagi orang yang beramal. Dikarenakan amalan orang tersebut di dunia ini dengan mendapatkan manisnya keimanan di dalam hati dan kekuatan di dalam dirinya serta kelapangan dan kesejukan mata. فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَعَمَلُهُ مَدْخُولٌ. Maka kalau seorang tidak mendapati balasan ini di dalam hatinya, maka khawatirlah jangan sampai amalan tersebut telah disusupi, telah dimasuki niat-niat yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini akhir dari penjelasan kita tentang bab Ar-Raqib Asy-Syahid. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Demikian, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fi Ustaz atas ilmu dan penyampaiannya. Baik, kami
membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan akhwat. Baik, Ustaz, Ana ingin mengawali pertanyaan. Ini terkait dengan nama Allah yang mungkin dari sudut bahasa Arab gitu, Ustaz. Ini kadang ada alif lam di depan seperti asyahid dengan syahid. Itu ada perbezaan, Ustaz. Nah, jadi di dalam bahasa Arab ada namanya struktur kalimat yang dikenal dengan pola diterangkan menerangkan. Jadi gini kita jelaskan. Jadi dalam bahasa Arab itu misalnya al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Perhatikan di sini, di dalam struktur bahasa Arab ini disebut mubtada dan khobar. Ini disebut mubtada dan ini khobar. Apa maksudnya ini? Perhatikan di sini, mubtada yaitu kata al-bait di sini karena dia berada di awal kalimat ini selalu memiliki alif lam. Memiliki alif lam. Adapun khobar dari sisi bahasa Arab ini merupakan pelengkap makna bagi mubtada. Di sini artinya rumah itu besar. Maka khobar ini selalu nakirah atau tidak memiliki alif lam dan dia diberi tanwin. Maka disinilah kenapa nama Allah terkadang disebutkan dengan alif lam, terkadang tanpa alif lam dan diberi tanwin. Jadi ini pada struktur bahasa. Misalnya kita mengatakan uh, misal ar-raqibu ar-raqibu min asma'illah min asma'illah. Nah, di sini ar-raqibu karena berada di awal kalimat, maka kita gunakan alif lam. Tapi misalnya kita katakan wallahu Allahu raqibun bi'ibadah. Allah itu maha raqib dengan hamba-hambanya. Nah, ini karena dia menjadi khobar. Karena yang berada di awal kalimat adalah Allah. Maka raqib menjadi khobar sehingga dia ditanwin, tidak diberi alif lam. Ya, ini secara ringkas, walaupun tentunya saya nggak tahu teman-teman di Al-Huda Sister apakah belajar bahasa Arab, mubtada dan khobar. Kalau seandainya penjelasan ini membingungkan, saya mohon maaf. Walaupun ini basic banget sebenarnya, hanya mungkin butuh untuk teman-teman semua juga dikit-dikit belajar bahasa Arab. Dan oh iya, saya nggak tahu, saya pernah informasikan atau belum. Jadi kami ada program bersama teman-teman di Simple Arabic untuk membantu kaum muslimin dan kaum muslimat belajar bahasa Arab. Programnya gratis, bahkan buku-bukunya dibagi gratis. Buku Al-Arabiyyah Minal Quran, Arabic from Quran. Jadi uh, mudah-mudahan sampai kepada teman-teman dan bisa ikut programnya. Ini sudah batch kedua, nanti batch ketiga akan dibuka lagi insya Allah. Karena memang setiap muslim dan muslimah butuh untuk mempelajari bahasa Arab yang basic dan ya mudah-mudahan program itu bisa bermanfaat untuk semua. Tapi ini penjelasan yang basic banget.
Mudah-mudahan tidak membingungkan. Intinya kapan nama-nama Allah memiliki alif lam, kapan tidak. Salah satunya adalah seperti yang kita jelaskan ini, memiliki alif lam ketika berkedudukan sebagai mubtada dan tidak diberi alif lam ketika berkedudukan sebagai khobar. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Anak Baik, sedang baik. belajar bahasa Arab. Ini tadi kelas tadi offline atau online Ustaz? Online, Simpan. online. Walaupun nanti kita akan sinkronkan dengan offline. Oh, Tapi, tadi kelasnya tapi offline tuh di iya, Amwa Ustaz ya. enggak. Basicnya online di grup WhatsApp dan juga website, ada ujiannya, ada kuis-kuisnya dan seterusnya, ada teman-teman di tim Simple Arabic. Dan mungkin ada Zoom-nya juga untuk membahas kitab yang sudah dipelajari selama 1 pekan mungkin atau 2 pekan sekali, seperti itu. Nanti kirim infonya Ustaz, bisa Ustaz. Siap-siap, insya Allah, insya Insya Allah. Allah. Baik Ustaz, tadi yang tadi al-baitu kabirun. Jadi kalau di sini ayatnya ayat al-buruj tadi wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah itu mubtada syahidun khabar gitu Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Jadi belajar bahasa Arab nih kita nih, Masya Allah. Iya, itu namanya i'rab, iya. Itu namanya i'rab. Menjelaskan kedudukan setiap kata dalam kalimat. Namanya i'rab. Betul sekali, Pak. Baik, baik, alhamdulillah barakallahu fi Ustaz. Dapat penambahan ilmu bahasa Arab tidak secara langsung. Masya Allah. Baik, akhwat jika ada pertanyaan lain silakan. Baik, sepertinya tidak ada Ustaz. Jika Ustaz berkenan untuk menutupi majlis dengan tausiah pada Ustaz. Baik, baik. Alhamdulillah. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Raqib Asy-Syahid. Ini di antara kesempurnaan, di antara nama dan sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi, melihat. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang Muslim tentunya dengan dia mengetahui hal ini, menjadikannya hidup di dunia ini tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk mengikuti hawa nafsunya, hanya untuk memuaskan keinginannya, karena dia menyadari bahwasanya hidup ini ada yang mengaturnya, hidup ini ada yang memberikan nikmat di dalamnya, yang ia memiliki kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan dan dia senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah wa